Siapa sih yang nggak tahu Piala Dunia? Pesta olahraga terbesar di dunia ini berlangsung 4 tahun sekali dan ditonton oleh miliaran orang di seluruh dunia. Dan tentunya kamu tahu dong Piala Dunia tahun 2022 ini berlangsung di mana? Yes, jawabannya Qatar. Qatar merupakan salah satu negara terkecil di dunia dengan warga negara asli hanya sekitar 300.000 orang. Tetapi, Qatar mampu menyelenggarakan event yang mendatangkan jutaan orang dan ditonton hingga miliaran orang di seluruh dunia. Dalam Piala Dunia 2022 ini, Qatar diperkirakan menghabiskan sekitar 200 miliar dolar atau lebih dari 3.000 triliun rupiah. Hanya untuk event yang berlangsung kira-kira selama 1 bulan ini. Jumlah ini, percaya nggak percaya, hampir sama dengan APBN Indonesia tahun 2022. Padahal Indonesia memiliki penduduk 270 juta jiwa. Benar-benar luar biasa. Lalu, bagaimana sih Qatar bisa sekaya itu? Dan sejauh mana pengaruh negara berukuran kecil tersebut di panggung dunia? Kita simak jawabannya. Selamat datang di Ekuator Bisnis. Jadi sebenarnya seberapa kaya sih Qatar? Kalau dilihat dengan perhitungan GDP, Qatar berada di posisi ke-55 di dunia dengan GDP sebesar 221 miliar dolar. Angka tersebut hampir sama dengan Yunani yang memiliki penduduk 5 kali lipat jika dibandingkan dengan Qatar. Apalagi jika kita bicara pendapatan per orang, Qatar jadi lebih dahsyat lagi karena selalu menempati posisi 1 atau 2 teratas di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pendapatan per kapita sebesar 62.000 dolar per orang per tahun atau sekitar 970 juta rupiah. Luar biasa. Qatar juga memiliki dana investasi nasional terbesar di dunia yang menguasai berbagai perusahaan di dunia seperti Volkswagen Group, Bandara London Heathrow, Bank Barclays, dan banyak perusahaan-perusahaan lainnya. Bahkan, Qatar dikabarkan memiliki tanah di Inggris lebih banyak dibandingkan tanah yang dimiliki oleh Raja maupun Ratu Inggris itu sendiri. Nah, selain itu, perusahaan dalam negeri Qatar pun tidak kalah besarnya. Contohnya seperti Al Jazeera, Qatar Airways, dan QNB, yang merupakan perusahaan raksasa di industri mereka masing-masing. Kalau bicara soal negara Timur Tengah, pasti yang langsung terbayang adalah sumber minyak yang berlimpah ruah. Jadi ya ibaratnya kayak tinggal nimba uang dari dalam bumi ya kan? Tapi ternyata ceritanya lebih berbelit dibandingkan itu loh. Qatar dulunya merupakan daerah gersang dengan wilayah layak huni yang sangat sedikit. Bahkan hingga sekitar tahun 40-an, Qatar masih merupakan negara miskin yang penghasilan utamanya masih didominasi pada bisnis penjualan mutiara dari hasil penyelaman. Tentunya bukan aktivitas ekonomi yang bisa mendatangkan keuntungan besar bagi suatu negara, apalagi bikin sebuah negara jadi kaya ya. Lalu setelah itu, sama seperti berbagai negara Timur Tengah lainnya, di Qatar ditemukan cadangan minyak bumi yang cukup banyak. Tapi, ternyata cadangan minyak bumi di Qatar itu tidak terlalu besar apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangganya seperti Kuwait, apalagi Saudi Arabia. Sehingga, waktu itu, pertumbuhan ekonomi Qatar tidak terlalu fenomenal. Cadangan minyak yang tidak terlalu besar tersebut menyebabkan pemerintah Qatar dibantu oleh Shell terus mencari sumber minyak lainnya di wilayah negara tersebut. Yang justru malah menemukan cadangan gas terbesar di dunia di lepas pantai Qatar yang terbagi antara dua wilayah yaitu wilayah Qatar dan wilayah Iran. Anehnya waktu itu temuan ini bukan merupakan sebuah kebahagiaan bagi Qatar karena di era tersebut untuk mengirimkan gas sangat sulit dan teknologi untuk melakukan konversi menjadi LNG yaitu gasnya jadi cair masih teramat mahal. Sehingga temuan minyak bumi sebenarnya jauh lebih diharapkan. Fluktuasi harga minyak dunia yang terjadi di masa-masa berikutnya memiliki 2 dampak besar bagi Qatar. Pertama, gas menjadi semakin diminati karena harganya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan minyak. Harga yang lebih rendah ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang membuat pengelolaan gas menjadi lebih murah. Selain itu, gas juga semakin diminati oleh berbagai negara maju karena gas menghasilkan emisi yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan minyak apalagi batu bara. Yang kedua, Qatar menyadari bahwa mereka tidak bisa menggantungkan ekonomi mereka pada sedikit komoditas saja, seperti minyak dan gas. Karena guncangan pada sektor yang sedikit tersebut bisa mengacaukan seluruh perekonomian mereka. Pelajaran ini
menyebabkan Qatar melakukan diversifikasi pada perekonomian mereka dengan mengembangkan sektor-sektor lain seperti Qatar Airways, Al Jazeera, dan yang lain yang disebutkan di atas, sampai menjadi investor di berbagai perusahaan di dunia dari industri yang beraneka ragam. Diversifikasi ini yang menyebabkan ekonomi Qatar hari ini lebih aman terhadap guncangan apabila dibandingkan dengan negara Timur Tengah lainnya yang masih banyak yang terpaku pada minyak dan gas alam semata. Pada akhirnya, uang dari industri gas bumi dan yang lain-lainnya tersebut terlalu banyak untuk digunakan oleh negara yang penduduknya sedikit seperti Qatar. Subsidi agar semua serba murah? Sudah. Gaji besar untuk pegawai pemerintah dan badan usaha negara? Sudah. Terus siapa lagi yang mau melakukan pekerjaan berat dan kasar? Maka Qatar pun mengundang berbagai tenaga kerja dari seluruh dunia, baik pekerja kerah putih untuk industri finansial dan turis mereka, sampai pekerja kerah biru yang membangun gedung-gedung pencakar langit mereka, termasuk membangun berbagai infrastruktur untuk Piala Dunia 2022 kali ini. Pekerja yang datang begitu besar jumlahnya sehingga saat ini hampir 90% dari populasi Qatar adalah pekerja pendatang dari luar negeri. Fenomena ini menyebabkan komposisi demografi unik di mana populasi laki-laki di Qatar sangat besar dibandingkan dengan populasi perempuannya, yang bisa dilihat di tabel berikut ini. Dari sisi geopolitik, kekayaan ini tidak disia-siakan oleh para emir Qatar yang ingin Qatar menjadi pemain global walaupun negaranya kecil dan penduduknya sedikit. Qatar Airways sebagai salah satu airlines terbesar di dunia telah membawa Doha, ibu kota Qatar, sebagai salah satu hub penerbangan global. Al Jazeera yang menjadi media bicara tak langsung pemerintah Qatar memiliki jumlah penonton terbesar kedua di dunia setelah CNN. Bahkan Al Jazeera bisa membuat negara-negara Timur Tengah lainnya gerah dan mengembargo Qatar karena opini dari Al Jazeera dan berita-beritanya dianggap berbahaya oleh para raja di Timur Tengah. Tapi ada satu nih kekurangannya. Dari sisi militer, jumlah penduduk Qatar sangat sedikit. Jadi akan sangat sulit bagi Qatar untuk menjadi kekuatan militer yang besar. Dan Qatar kaya-kaya jadi rawan juga untuk diinvasi oleh negara asing. Ternyata Qatar sudah punya solusinya, yaitu mereka membayar dan memberikan tempat bagi berbagai negara kuat untuk membangun pangkalan militer di wilayah mereka, termasuk melindungi mereka ya, seperti Turki, Inggris, hingga Amerika Serikat. Istilahnya Sultan mah bebas. Kini, di tengah gempuran berbagai kalangan dan kritik serta keraguan orang-orang, Qatar sukses menyelenggarakan acara global sekelas Piala Dunia, yang umumnya hanya bisa diselenggarakan oleh negara-negara besar. Penyelenggaraan Piala Dunia 2022 ini juga merupakan bagian dari soft power policy dari Emir Qatar yang ingin pengaruh Qatar mendunia. Dan kini, berbagai kontroversi dan prestasi dan rekor-rekor yang dipecahkan oleh acara tersebut justru malah membuat nama Qatar semakin sering disebut di kancah dunia. Jadi, begitulah kombinasi kekayaan alam dan kebijakan yang tepat dalam pengelolaannya. Menurut kamu, apa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah kemajuan Qatar ini? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.